Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-A'raf ayat 37, halaman 154. Al-A'raf ayat 37. Di ayat 37 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa maka man siapakah, maka siapakah adlamu yang lebih dolim. Nah, ini kalau dikatakan lebih, itu berarti kan sebuah komparasi gitu ya, sebuah perbandingan. Kalau dikatakan sebuah perbandingan berarti kan minimal ada dua ya. Minimal ada dua yang dibandingkan itu. Ini maka siapakah yang lebih dolim? Nah, maknanya tidak ada yang lebih zolim gitu. Atau tidak ada kezoliman yang lebih besar gitu. Mimman bila dibanding dengan orang gitu. Iftaro yang mengada-ngada alallahi terhadap Allah atau atas nama Allah, kadiba dengan dusta, dengan bohong, atau kadzaba mendustakan bi ayatihi, ayat-ayatnya. Nah, di sini Allah mengabarkan kepada kita ada dua bentuk kezaliman yang begitu sangat dolim gitu Pak ya. Kan kalau bicara kezaliman itu kalau dikaitkan dengan ini Pak, dengan struktur ajaran Islam. Islam itu kan berbicara tentang akidah ya. Yang kedua berbicara tentang syariah gitu ya. Yang ketiga bicara tentang akhlak gitu. Ada kezaliman yang berkaitan dengan akidah gitu. Itu yang sering disebut dengan perbuatan syirik ya, mensekutukan Allah. Ada kezaliman yang berkaitan dengan syariah atau ta'abudiyah. Itu yang sering disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu kezaliman yang berkaitan dengan ta'abudiyah, peribadatan. Yang ketiga ada kezaliman yang berkaitan dengan akhlak muamalah. Itu yang sering kita sebut dengan istilahnya maksiat. Kezaliman yang berkaitan dengan akidah itu lebih besar bila dibanding dengan kezaliman yang berkaitan dengan syariah atau ta'abudiyah. Kezaliman yang berkaitan dengan ta'abudiyah itu dosanya lebih besar bila dibandingkan dengan kezaliman yang berkaitan dengan akhlak. Nah, tetapi tiga bentuk kezaliman tersebut itu dosanya tidak melebihi dua kezaliman yang Allah
kabarkan di dalam ayat ini. Pertama adalah berdusta atas nama Allah. Kemudian yang kedua mendustakan ayat-ayat Allah. Tentu ayat-ayat Allah di sini sangat luas, Pak ya. Baik itu ayat kauniyah, ya, alam semesta, ataupun ayat Qur'aniyah. Orang-orang kafir mereka memang banyak mengambil manfaat, Pak, dari ayat-ayat kauniyah. Mereka banyak mempelajari, meneliti ayat-ayat kauniyah, tetapi mereka tidak mampu mengambil ibrah dari ayat-ayat kauniyah itu, sehingga mereka sekalipun banyak melakukan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, tetap saja mereka itu tidak beriman kepada Allah. Ulaika, mereka itulah mereka yang berdusta atas nama Allah dan yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yanaluhum, mereka akan mendapatkan, memperoleh nasibuhum, nasib mereka, bagian mereka, jatah mereka, minal kitabi, dari apa yang sudah Allah putuskan. Alkitab di sini maksudnya catatan, Pak. Jadi bukan kitab suci, catatan terkait ketetapan yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz untuk masing-masing orang, baik itu orang beriman ataupun orang kafir. Tetap orang-orang kafir pun akan mendapatkan bagian itu. Jadi kalau Allah sudah menetapkan gitu, umpamanya rezeki untuk orang kafir, tetap saja mereka itu akan mendapatkan sekalipun kafir gitu. Kalau Allah itu sudah menetapkan jodoh untuk orang kafir, tetap saja mereka akan mendapatkan jodoh tersebut. Karena ini janji Allah gitu, Pak ya, janji Allah. Jadi urusan dunia yang akan mendapatkan dan menikmatinya itu bukan hanya orang beriman, orang kafir pun akan mendapatkan. Tetapi kenikmatan akhirat, kebahagiaan akhirat, nah mereka tidak mendapatkan. Jadi mereka orang-orang kafir itu akan mendapatkan bagian mereka sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk mereka di Lauhul Mahfuz. Ini kalau dikaitkan dengan hadis, baik itu mengenai umurnya gitu ya, kemudian mengenai rizkinya, mengenai jodohnya, mengenai bahagia sengsaranya, itu akan mereka dapatkan gitu. Hatta sehingga idza apabila ja'athum, datang hum kepada mereka, siapa? Rusuluna, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Yang dimaksud dengan rasul di sini bukan para nabi, para rasul, bukan. Tapi yang dimaksud dengan rasul di sini adalah utusan Allah, yaitu para malaikat, khususnya malaikat Ijrail, pencabut nyawa. Sehingga apabila datang kepada mereka utusan kami, yaitu malaikat Ijrail, yatawaffawnahum, yang mana mereka para malaikat itu mematikan mereka atau mencabut nyawa mereka. Di sini yatawaffawnahum menggunakan bentuk plural, jamak. Tempo hari dalam hadis qudsi pernah kita sampaikan,
bahwa ketika seseorang itu mati, bukan satu malaikat yang mendatangi orang tersebut, tapi banyak malaikat yang mendatangi orang tersebut. Bahkan ketika seorang mukmin diwafatkan itu kan dihantarkannya itu oleh ribuan para malaikat. Setiap malaikat yang ada di langit pertama sampai langit terakhir itu kan ikut menghantarkan itu jenazah seorang mukmin itu. Mereka memujinya, mereka merasa bangga gitu ya. Nah, makanya di sini menggunakan bentuk plural karena yang mematikan seseorang itu bukan seorang malaikat Jibril, tetapi ada juga pendamping malaikat Jibril. Maaf, bukan malaikat Israil, ada juga pendampingnya. Kalau mereka para malaikat itu bertanya, aina, di mana, ma, apa, kuntum, yang kalian dahulu. Kuntum itu kana plus antum. Kana itu kalau dikaitkan dengan waktu itu waktu lampau. Tum itu antum, kalian gitu. Jadi segala sesuatu kuntum yang kalian dahulu ketika hidup di dunia. Tad'una, kalian seru, kalian pinta, kalian puja, kalian puji, kalian sembah, min dunillahi, selain daripada Allah. Ini nanti setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dimatikan oleh para malaikat, khususnya Israil, para malaikat itu akan bertanya, di mana sekutu-sekutu yang kalian dahulu sembah, kalian puji dalam kehidupan dunia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka menjawab dulu, lenyap gitu. Dolalah itu kan sesat, Pak, sesat. Orang tersesat itu kan hilang gitu, Pak. Biasanya salah satu indikator seseorang itu tersesat biasanya hilang gitu. Atau kenapa orang itu tersesat? Karena dia kehilangan jejak gitu ya, kehilangan rambu-rambu gitu. Jadi dulu, nah mereka telah lenyap, telah hilang, anna, dari kami gitu. Jadi apa yang mereka puja, apa yang mereka puji, apa yang mereka sembah dalam kehidupan dunia selain daripada Allah, baik itu yang dipuja dan disembahnya itu hidup atau mati gitu. Kan dahulu ada animisme, ada dinamisme gitu ya. Karena yang namanya kemusyrikan, Pak, kemusyrikan itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu, Pak. Bentuknya itu akan berubah tapi substansinya sama. Bisa saja orang itu menyembah seorang presiden, bisa mempertuhankan presiden, bisa. Atau bisa saja seseorang itu mempertuhankan benda-benda mati, bisa. Jadi mereka itu telah lenyap gitu, anna, daripada kami, wasyahidu, dan pada saat itu mereka bersaksi atau mengakui, ala anfusihim, atas diri mereka. Di sini menggunakan ala karena kesaksian mereka itu bukan kesaksian yang membela diri mereka, melainkan kesaksian yang akan mencelakakan diri mereka sendiri. Di dunia, Pak, di dunia orang berbuat dosa
berbuat kejahatan, mungkin saja dia akan memberikan kesaksian dengan lisannya yang membela atau meringankan dirinya di dunia. Karena di dunia kan lisan gampang diatur oleh kita, lisan itu. Tapi di akhirat lisannya itu akan memberikan kesaksian yang akan memberatkan diri mereka. Karena lisan sudah tidak bisa dikendalikan lagi kalau di akhirat. Makanya menggunakan Allah nih, dan mereka akan memberikan kesaksian atas diri mereka. Annahum, bahwasanya mereka kanu, dahulu keadaan mereka dahulu. Kalau tadi kuntum Pak, sekarang kanu. Sebetulnya kata dasarnya sama itu, baik kana ataupun kanu sama. Bahwasanya mereka dahulu kafirin, adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ayat 38. Qala, berfirmanlah. Di sini bentuk tunggal pada. Tadi kan bentuk plural. Jamak, sekarang tunggal. Qala, berfirman, siapa Allah? Allah berfirman. Ada yang menafsirkan menyuruh para malaikat, ya. Khususnya malaikat penjaga neraka, untuk berfirman kepada mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, udkhulu, masuklah kalian, fi umamin. Umam itu bentuk jamak dari umat, ummatun, ummatani, umam. Ke dalam kelompok, ke dalam golongan, ke dalam generasi, umat, barisan, itulah. Qad khalat, yang sudah berlalu. Masuklah kalian ke dalam barisan, kelompok, golongan orang-orang yang terdahulu. Min qablikum, sebelum kalian. Ini kan khitab ayat ini Pak, ini kan ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Di mana sebelum orang-orang musyrik Mekah itu kan sudah banyak Pak, generasi-generasi, kaum-kaum, golongan-golongan yang pernah hidup di muka bumi. Atau kalau ditujukan kepada manusia yang kafir, yang musyrik hari ini, kan sebelumnya sudah banyak orang-orang kafir, orang musyrik. Nah, dikatakan oleh Allah atau oleh malaikat atas perintah Allah kepada mereka, masuklah ke dalam barisan kelompok orang-orang tersebut. Minal jinni, baik dari barisan bangsa jin, wal insi, ataupun barisan bangsa manusia, finnari, di dalam neraka. Makanya orang-orang yang kafir hari ini nanti akan ketemu dengan Fir'aun Pak, akan ketemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dengan Namrud. Berkumpul mereka di dalam neraka gitu. Begitu pula orang-orang yang beriman hari ini akan bertemu dengan para nabi, para rasul. Kita akan bertemu nih Pak, insya Allah kalau masuk surga itu bertemu Nabi Adam gitu. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Karena di akhirat itu hanya dua tempatnya Pak, hanya dua. Kalau bukan surga, neraka. Makanya dikarenakan di akhirat itu hanya dua, sebetulnya di dunia pun hanya dua Pak, hanya dua. Jadi di dunia itu hanya ada dua dar, dua tempat Pak. Ada darul mukmin, ada darul kufar itu Pak. Ada wilayahnya orang-orang yang beriman, ada wilayahnya orang-orang kafir sebetulnya.
Cuman tentu kalau di dunia tidak bisa dipetakan seperti di akhirat. Minimal wilayahnya orang beriman di dunia itu ada dalam tataran apa ya, bukan tataran imajinasi gitu ya. Kayak beginilah, kita orang beriman yang ada di Indonesia itu satu wilayah dengan orang yang beriman yang ada di Mekah itu Pak. Sekalipun mungkin secara fakta geografisnya berbeda Pak, para fakta ya, tetapi sebetulnya kita ini satu wilayah. Minimal wilayahnya itu wilayah di alam ini, bukan di alam nyata gitu, bukan di alam fisik. Begitu pula orang-orang kafir yang ada di Indonesia itu akan satu wilayah dengan orang-orang kafir yang ada di Cina itu Pak, sebetulnya, atau dengan orang-orang kafir yang ada di Amerika dan tempat-tempat lain. Nah makanya nanti di akhirat pun tempat itu hanya dua, kalau bukan surga ya neraka. Kalau kayaknya Bapak mau pergi kemana aja, mau pergi ke Jerman, mau pergi ke Belanda gitu, mau pergi ke Brunei gitu, pasti mereka bapak itu akan mencari tempat seperti orang beriman lainnya. Apa? Masjid kan gitu Pak. Orang muslim yang dari Singapura, orang muslim yang dari Malaysia, orang muslim dari Indonesia, kalau mau Jumatan pasti akan cari tempat namanya masjid. Kenapa? Karena mereka itu punya satu wilayah dalam pemikirannya itu. Nah kayak gitulah gambarannya itu Pak. Kullama, maka setiap kali dakhalat masuk ummatun satu golongan, la'anat maka akan melaknat, mengutuk uhtaha saudaranya atau golongan yang lain, kelompok yang lain. Maksudnya begini nih, ketika orang-orang kafir, satu golongan orang kafir lah, atau satu generasi orang kafir, katakanlah generasi orang kafir, generasinya Abu Jahal, masuk neraka itu. Ketika masuk neraka itu, maka akan mengutuk generasi orang kafir dari generasi yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang kafir yang hidup di generasi Nabi Isa, maka akan mengutuk orang kafir yang hidup di generasi sebelumnya, generasi Nabi Musa dan seterusnya Pak. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa sesatnya mereka itu disebabkan oleh generasi sebelumnya gitu. Aing teh asup neraka teh gara-gara didinya lah gitu. Tuh. Atau bisa juga begini Pak, generasi sebelumnya itu ibaratnya pemimpin, generasi sesudahnya itu ibaratnya makmum, rakyat. Kan imam pemimpin kan di depan Pak. Di depan itu identik dengan terdahulu. Sementara makmum kan di belakang, itu identik dengan kemudian. Maka orang kafir dari kalangan rakyat biasa itu akan mengutuk orang kafir dari kalangan para pemimpin. Saya teh asup didinya teh gara-gara didinya baheula gitu. Gara-gara aturan nu dijieun ku didinya kebijakan-kebijakan nu dijieun ku didinya saya dituturkeun dilaksanakeun jadi we asup neraka. Nah gitu Pak.
Lamun baheula dirinya bener mimpinya saya teh masuk neraka gitu. Itu akan mengutuk itu, Pak. Hatta sehingga idza apabila daroku itu lebih kuat daripada dakhalu, Pak. Kalau dakhalu itu sebatas masuk. Tapi kalau daroku di samping masuk itu mereka berkumpul. Sehingga apabila mereka telah masuk berkumpul fiha ke dalam neraka jami'a semuanya. Semua orang kafir itu berkumpul dalam neraka. Walaupun tentu tingkat kesengsaraan mereka atau penyiksaan yang mereka dapatkan ya satu sama lain berbeda-beda, Pak. Tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang beriman yang masuk surga. Tentu kenikmatan yang didapat oleh kita, Pak, di dalam surga beda dengan kenikmatan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad gitu. Sarua orang kafir pun begitu. Orang kafir dari kalangan orang biasa kesengsaraannya beda dengan Firaun, Pak. Qalat, nah berkatalah ukhrahum itu bisa diartikan yang lain, bisa diartikan yang terakhir, yang terkemudian gitu. Liulahum, nah li terhadap ulahum yang pertama itu. Makanya kehidupan dunia itu disebut kehidupan ula, nah. Dan akhirat disebut kehidupan akhir, yaumul akhir. Karena datangnya kemudian, dunia datangnya lebih dulu kan gitu, Pak. Apa yang dikatakannya itu? Rabbana wahai Rabb kami, haula'i, mereka itu si ini, si Fir'aun, si Namrud, si Abu Jahal, si Haman, si Nadaita, si Tawel Allah gitu. Adalluna telah menyesatkan kami, fa'atihim, maka datangkanlah kepada mereka, timpakanlah kepada mereka azaban siksa di'fan yang berlipat ganda minan nari daripada neraka. Tong disarwakeun atuh Allah siksana kasih eta mah gitu. Sabab dia itu adalah pemimpin kami yang telah menyesatkan kami. Sebab saya itu sesat gara-gara dia, maka dia siksanya harus lebih menyakitkan daripada saya. Itu jauh beda tuh, Pak, jangankan di akhirat itu. Hari ini kan banyak nih, Pak, orang melakukan kejahatan ya, demi untuk membela seorang pemimpin kan banyak. Kenapa kok dibela padahal tahu jahat gitu, Pak? Kan itu, Pak, syahwat dunia. Kalau saya membela dia, kalau saya mengikuti dia, kalau saya berada di lingkaran dia, minimal saya dapat harta, dapat kekuasaan, dapat jabatan gitu. Kan begitu. Tetapi ketika pemimpinnya itu dihukum, Pak, karena kejahatannya, yang kemudian orang-orang yang ada di lingkarannya pun sarwa dihukum, ketika dihukum itu akan saling menyalahkan, Pak. Jangankan ketika dihukum, ketika di persidangan aja akan saling menyalahkan itu, Pak. Kan gitu. Orang yang korupsi berjamaah, ketika korupsinya mungkin rukun, tapi ketika tertangkap itu akan saling
tuding, akan saling menuduh kan gitu. Salaki jeung pamajikan anu geus 10 tahun sakasur sadapur sasumur begitu cerai, wah saling hujat atuh Pak. Nah, kayak begitulah. Qala, Allah berfirman, likulli li untuk kulli tiap-tiap, baik yang menyesatkan ataupun yang disesatkan gitu, baik yang terdahulu ataupun untuk orang yang terkemudian. Difin difun itu siksanya akan dilipat gandakan Pak. Doib itu kan lemah Pak ya. Apa kaitan dengan dilipat gandakan dengan lemah? Kalau dalam hal siksa, karena orang ketika disiksa dengan berlipat ganda itu akan menjadi lemah Pak, akan menjadi rusak itu, tidak akan punya daya, tidak akan punya kekuatan. Walakin akan tetapi la ta'lamun, mereka tidak tahu bagaimana caranya Allah melipat gandakan siksaan untuk masing-masing mereka. Terakhir ayat 39, waqalat, dan berkatalah ulahu, manusia-manusia yang terdahulu, generasi pertama atau para pemimpin mereka, li ukhrahum, untuk generasi kemudian atau untuk para pengikutnya, pamakana lakum, ini ada ujungnya nih, min fadlin, pamakana lakum alaina min fadlin. Maksudnya begini Pak, min fadlinnya disimpan di akhir tuh, pamakana min fadlin lakum alaina. Nah itu kalau terjemahnya begitu, kalian itu tidak punya keistimewaan apa-apa jika dibandingkan dengan kami gitu. Maneh teh baheula ke di dunia dengan saukur kekeset saya, dengan saukur badinde saya, dengan saukur pengikut saya, digajiku saya, dijatah jabatanku saya gitu. Pokoknya terbuka keistimewaan apa-apalah bila dibanding saya. Apa hak kamu itu memprotes? Apa hak kamu menyalahkan saya gitu. Padhukum, maka rasakanlah al-adzab, siksa, bima, disebabkan kuntum, kalian dahulu taksibun, kalian lakukan, kalian perbuat. Artinya bahwa para pemimpin atau orang-orang yang hari ini diikuti, dijadikan teladan, bukan teladan ya, dijadikan idola, dibela sampai mati-matian gitu, sekalipun tahu salah gitu. Kelak di yaumul akhir itu tidak akan membela para pembelanya gitu. Tetap saja di yaumul akhir itu akan menyalahkan, sekalipun orang-orang yang membela itu membela dirinya dalam kehidupan dunia. Nah disinilah pentingnya kita itu ya, betul-betul selektif di dalam memilih menjadikan siapa orang yang akan dijadikan ikutan oleh kita, siapa orang yang akan dijadikan sebagai figur oleh kita, siapa orang yang akan dijadikan pemimpin oleh kita. Karena yang namanya imam, pemimpin, figur, itu akan mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi gaya hidup, mempengaruhi perilaku dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.